Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Pernah nggak sih Anda terjebak dalam situasi ya, di mana Anda terus nanya ke diri sendiri, kapan ya waktu terbaik buat berhenti nyari? Oh, sering banget itu. Iya kan? Entah itu pas lagi nyari katakanlah pasangan ideal, atau mungkin pekerjaan impian, apartemen yang pas, atau ya ampun bahkan hal sepele kayak nyari tempat parkir di mall pas weekend. Selalu muncul pertanyaan ini ya. Tentu saja, itu dilema yang kayaknya semua orang ngalamin ya. Kita kan terus-terusan dihadapkan sama pilihan yang datangnya satu-satu gitu. Dan harus mutusin kapan nih kita kunci pilihan kita. Nah, menariknya, ada loh pendekatan matematis buat bantu kita soal ini. Nah, betul sekali. Dan itu dia yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Sumber kita dari bab 1 buku Algorithms to Live By, fokusnya ke konsep yang namanya penghentian optimal, atau kalau bahasa Inggrisnya optimal stopping. Optimal stopping, iya. Jadi, misi kita hari ini adalah membedah strategi matematis di balik keputusan kapan berhenti ini. Dan kita lihat gimana sih logika algoritma itu bisa kasih kita ya semacam panduan praktis lah buat kehidupan sehari-hari. Konsep ini relevan banget karena ya hidup seringkali ngasih pilihan itu secara berurutan satu-satu dan kita nggak tahu pasti apa yang bakal datang berikutnya. Penuh ketidakpastian gitu. Buat gambaran awal aja nih, mungkin Anda pernah dengar istilah turkey drop. Itu loh, di Amerika sana fenomena pasangan anak SMA yang baru masuk kuliah, pas liburan Thanksgiving pertama, mereka malah putus. Oh iya, pernah dengar? Kenapa coba? Iya, karena mereka ketemu lingkungan baru, orang baru, pilihan baru. Tiba-tiba muncul pertanyaan, pasangan yang sekarang ini beneran yang terbaik nggak ya? Atau harusnya gue lihat-lihat lagi? Nah, ini persis contoh masalah kapan berhenti mencari dalam hubungan. Mari kita gali lebih dalam, kenapa sih ini sulit banget dan gimana matematika bisa kasih perspektif? Inti masalah penghentian optimal itu gini deh. Anda berhadapan sama serangkaian opsi, munculnya satu persatu. Contohnya, nyari apartemen. Anda lihat unit A, oke. Terus lihat unit B, terus C. Nah, tiap kali selesai lihat satu unit, Anda harus mutusin saat itu juga. Ambil yang ini, atau lepasin aja dan lihat unit berikutnya. Nah, itu dia tantangannya. Sekali kita nolak, katakanlah unit B. Biasanya kan nggak bisa balik lagi kalau ternyata unit C, D, E selanjutnya malah lebih jelek. Betul. Kita harus terus maju, berharap yang lebih baik datang, tapi selalu ada resiko, jangan-jangan yang terbaik udah kelewat. Situasi kayak gini ada di mana-mana ya. Cari jodoh, rekrut karyawan, milih tawaran kerja. Rasanya kayak gambling nggak sih? Memang ada elemen pertaruhannya, tapi matematika itu nawarin strategi buat memaksimalkan peluang kita. Ada satu model klasik nih yang sering dipakai buat jelasin ini. Namanya masalah sekretaris atau secretary problem. Masalah sekretaris, gimana tuh? Coba bayangin Anda seorang manajer. Mau rekrut sekretaris, tapi pengennya dapat yang terbaik dari, katakanlah, 100 pelamar. N-nya 100. Anda wawancara mereka satu persatu. Tiap selesai wawancara, harus langsung mutusin, rekrut dia, atau tolak dan lanjut ke pelamar berikutnya. Kalau ditolak, ya udah final. Nggak bisa dipanggil lagi ya? Nggak bisa. Nah, tujuannya bukan cuma dapat yang lumayan bagus, tapi memaksimalkan peluang dapat kandidat yang benar-benar paling top di antara semua 100 orang itu. Oke, oke. Tujuannya ambisius ya, dapat yang terbaik absolut. Padahal kita nggak tahu kualitas pelamar yang belum datang. Gimana mungkin ada strategi buat itu? Rasanya kayak mustahil nggak sih? Apa kita langsung ambil aja kandidat pertama yang kelihatannya oke? Nah, ternyata nggak gitu. Justru strategi optimalnya itu nyaranin pendekatan yang lebih sabar. Namanya aturan lihat lalu lompat atau look then leap rule. Lihat lalu lompat. Kedengerannya agak aneh ya. Maksudnya kita harus rela ngelewatin kandidat bagus di awal gitu. Iya, kedengarannya emang gitu. Tapi ada logikanya. Menarik. Jadi kita lihat atau amati dulu sejumlah kandidat awal buat semacam nentuin standar gitu ya. Baru setelah itu kita siap buat melompat atau milih pas nemu yang lebih bagus dari standar itu. Persis. Gitu maksudnya. Dan matematika ngasih angka spesifik, aturan 37%. Cara kerjanya gini, untuk jumlah pilihan yang lumayan banyak,
N-nya besar, strategi terbaik adalah tolak aja secara otomatis sekitar 37% kandidat pertama. 37% ditolak gitu aja? Iya, angka persisnya itu 1 dibagi E, konstanta Euler itu loh, sekitar 2,7118. Hasilnya kira-kira 36,8%, ya dibuletin jadi 37%. Nah, selama fase melihat 37% pertama ini, Anda perhatiin siapa sih kandidat terbaik yang Anda temui di kelompok itu. Nah, dia itu yang jadi standar atau benchmark Anda. Jadi lebih dari sepertiga kandidat awal kita cuekin aja, cuma buat kalibrasi standar. Waduh, rasanya agak berisiko ya. Gimana kalau yang terbaik justru ada di antara 37% pertama itu? Itu dia risikonya. Nggak bisa dihindari. Tapi fase ini penting banget buat menetapkan ekspektasi yang ya realistis lah. Berdasarkan sampel awal yang kita lihat, nah setelah Anda lewatin ambang 37% itu, baru masuk fase lompat. Oke, fase lompat. Terus gimana? Lanjutin wawancara. Dan rekrut kandidat pertama yang muncul yang kualitasnya jelas lebih baik daripada standar yang udah Anda catat dari 37% pertama tadi. Begitu ketemu satu aja yang lebih oke dari standar itu, jangan ragu, langsung ambil. Jadi polanya eksplorasi dulu di 37% awal, terus baru fase komitmen, milih yang pertama kali ngelewatin standar. Tapi seberapa efektif sih strategi ini? Kalaupun berhasil, berapa persen peluang kita beneran dapat yang terbaik absolut dari semua kandidat? Nah, ini dia nih, keajaiban matematisnya. Strategi aturan 37% ini, meskipun kelihatannya simpel ya, itu ngasih Anda peluang sekitar 37% untuk dapatin pilihan yang terbaik absolut. 37%? Iya. Dan yang lebih bikin kaget lagi, analisis probabilitas nunjukin bahwa 37% ini adalah peluang tertinggi yang mungkin bisa Anda capai dalam kondisi informasi terbatas kayak gini. Nggak ada strategi lain yang bisa ngasih peluang lebih baik buat menangin kandidat terbaik itu. Angka 37% ini munculnya dari kalkulus dari upaya memaksimalkan probabilitas sukses di tengah ketidakpastian. Saya masih agak, gimana ya, 37% peluang sukses, kedengarannya lumayan sih, tapi kan nggak sampai setengahnya ya. Tapi kalau memang itu yang terbaik yang bisa dicapai ya luar biasa juga sih. Buku Algorithms to Live By itu ada ilustrasi sederhananya kan soal ini. Bener banget. Coba kita lihat kasus kalau jumlah pelamarnya dikit aja. Oke, terbaik. Oke, itu gampang dimengerti. Nah, gimana kalau ada 3 pelamar? Kalau kita asal pilih aja kan, peluang dapat yang terbaik cuma 1:3, ya sekitar 33%. Apa aturan 37% bisa bantu di sini? Kan 37% itu sekitar sepertiga juga. Tentu bisa. Aturan 37% kan nyaranin kita nolak 37% pertama. Untuk N sama dengan 3, berarti ya tolak pelamar pertama. Kan 1 dari 3 itu sekitar 33%. Oke, tolak yang pertama. Terus? Terus lihat pelamar kedua, bandingin dia sama pelamar pertama, yang jadi standar kita tadi. Kalau pelamar kedua ini lebih baik dari yang pertama, ya udah, rekrut dia. Langsung ambil. Langsung. Tapi kalau enggak, lebih baik. Tolak juga pelamar kedua. Dan otomatis, rekrut pelamar ketiga. Apapun kondisinya. Dan dengan strategi kayak gitu, hasilnya gimana? Naik nggak peluangnya dari 33% tadi? Naik. Dan naiknya signifikan. Hasilnya, peluang Anda dapetin pelamar terbaik jadi 50%. Sama kayak kasus 2 pelamar tadi. Wah, jadi 50%? Kok bisa? Ini nunjukin kekuatan dari 2 hal. Pertama, punya sedikit aja informasi pembanding, dalam hal ini pelamar kedua, dibanding yang pertama. Kedua, punya sedikit kebebasan buat bertindak berdasarkan informasi itu, yaitu milih di pelamar kedua atau nunggu yang ketiga. Itu benar-benar mencerahkan sih, cuma dengan nolak yang pertama aja udah bisa naikin peluang. Tapi apakah aturan 37% ini kaku banget? Gimana kalau misalnya kita punya info lebih detail soal tiap pilihan? Bukan cuma lebih baik atau lebih buruk, tapi skor kuantitatif gitu. Kayak nilai tes pelamar atau harga penawaran rumah dalam rupiah. Pertanyaan bagus banget. Nah, ketika Anda punya informasi kuantitatif semacam itu, strategi optimalnya emang bisa berubah jadi lebih canggih. Aturannya bisa geser dari lihat lalu lompat, jadi yang disebut aturan ambang batas atau threshold rule. Aturan ambang batas. Gimana tuh bedanya? Bedanya, Anda nggak cuma bandingin sama yang sebelumnya, tapi menetapkan sebuah standar absolut atau ambang batas nilai tertentu. Bisa kasih contoh konkretnya nggak? Biar kebayang. Bisa.
Misalnya, Anda tahu nih dari data historis, skor tes pelamar di bidang Anda itu rata-ratanya 70 dari 100. Anda bisa aja netapin ambang batas katakanlah 85. Nah, strateginya jadi rekrut kandidat pertama yang skornya di atas 85. Dengan info tambahan ini, peluang Anda dapat kandidat yang bagus banget bisa naik drastis, mungkin jauh di atas 37% tadi. Oh, jadi semakin kaya informasi kita, semakin presisi juga strateginya. Oke, oke. Selain rekrutmen sama kencan tadi, di mana lagi sih konsep penghentian optimal ini relevan banget di kehidupan kita sehari-hari? Wah, banyak banget. Jual rumah, misalnya. Kan tawaran harga datang satu persatu tuh. Kapan Anda sebaiknya terima tawaran? Atau contoh yang deket banget sama kita semua, nyari tempat parkir. Ah iya, dilema klasik tiap weekend di mall itu. Ambil slot kosong pertama yang kelihatan meskipun agak jauh, atau terus muter-muter berharap dapat yang lebih dekat, tapi risikonya malah nggak dapat sama sekali atau malah lebih jauh lagi. Bikin stres. Tepat. Ada pakar perencanaan kota namanya Donald Shoup. Dia punya model menarik soal ini. Dia bilang, pengemudi itu sebenarnya secara nggak sadar nimbang-nimbang beberapa faktor. Biaya parkirnya sendiri, ya, tarif per jamnya, terus rasa nggak nyaman jalan kaki dari tempat parkir ke tujuan, waktu yang kebuang buat nyari yang ini bisa bervariasi banget dan bikin kesel, terus bensin yang kepake juga. Kompleks juga ya ternyata. Terus, apa yang paling nentuin susah gampangnya nyari parkir menurut model dia? Salah satu faktor kuncinya itu tingkat okupansi. Jadi persentase slot parkir yang udah keisi. Kalau okupansinya rendah, katakanlah di bawah 70%, biasanya gampang lah nyari parkir. Tapi kalau okupansinya tinggi banget, misalnya di atas 85% atau 90%, wah, nyari slot kosong apapun bisa jadi perjuangan banget. Makan waktu, makan emosi. Nah ini nih, ini jadi kayak paradoks yang menarik ya. Kalau gitu, pas kita lihat banyak tempat parkir kosong di area yang sebenarnya rame banget kayak di depan toko favorit kita gitu, itu artinya pengelola parkirnya gagal dong, nggak bisa maksimalin penggunaan lahan? Justru sebaliknya. Dan ini pemikiran yang lumayan revolusioner dari Shuk. Tempat parkir kosong di blok yang populer itu malah bisa jadi tanda kalau kebijakan parkir di sana berhasil. Loh kok bisa? Berhasil gimana? Karena tujuan kebijakan parkir yang baik itu bukan cuma okupansi 100%, tapi juga ngelola proses pencarian itu sendiri. Nyari parkir itu kan ada biayanya, waktu kita, bensin, polusi, bikin macet juga karena mobil muter-muter. Nah, dengan menjaga biar selalu ada sedikit ketersediaan, misalnya 10-15% slot kosong, yang bisa diatur lewat tarif parkir misalnya, proses pencarian jadi jauh lebih efisien, nggak nyusahin buat semua orang. Wah, jadi selama ini kalau saya suka ngomel dalam hati lihat slot kosong di depan mall padahal parkiran penuh, mungkin saya yang salah paham ya. Itu malah tanda sistemnya kerja dengan baik. Bisa jadi, bisa jadi. Itu nunjukin fokusnya ke efisiensi proses, bukan cuma utilisasi sumber dayanya. Nah, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Seberapa jago sih kita sebagai manusia dalam nerapin strategi optimal kayak aturan 37% ini? Secara intuisi. Apa kata riset? Tadi Anda nyebut nama Amnon Rapoport ya? Iya, Amnon Rapoport. Gimana temuannya? Jadi penelitian selama puluhan tahun itu nunjukin hasil yang lumayan konsisten. Kita ini cenderung kurang sabaran. Manusia pada umumnya itu berhenti mencari terlalu dini dibanding apa yang disaranin sama model matematis optimal. Terlalu dini, beneran ada bukti spesifiknya? Ada. Studi klasik oleh Seal dan Rapoport tahun 90-an itu pakai simulasi masalah sekretaris dengan 40 atau 80 pelamar gitu. Hasilnya menarik. Partisipan lumayan berhasil nemuin yang terbaik, sekitar 31% sukses. Itu kan deket ya sama optimal 37%. Dan kebanyakan emang ngikutin pola lihat lalu lompat. Tapinya apa? Tapinya, dalam lebih dari 80% percobaan, mereka itu melompat atau bikin pilihan jauh lebih cepat dari titik optimal 37% yang disaranin matematika. Mereka nggak sabar nunggu sampai 37% pertama lewat. Oh, jadi secara naluriah kita ngerti konsep dasarnya, tapi pas eksekusi cenderung keburu-buru gitu ya. Kenapa ya kira-kira? Rapoport sendiri pernah cerita pengalaman pribadi dia. Pas dia lagi nyari apartemen, dia sadar banget sama kecenderungan manusia buat nggak sabaran ini. Jadi dia secara sadar maksa dirinya buat lihat lebih banyak pilihan daripada yang instingnya pengen. Dia ngelawan sifat nggak sabarannya sendiri.
Jadi mungkin ketidaksabaran kita ini ada logikanya juga ya, bukan sekedar kelemahan karakter gitu. Mungkin ada biaya tersembunyi dari nyari kelamaan. Kan pas kita nyari sekretaris, posisi itu kosong. Pas nyari apartemen, mungkin kita bayar sewa double atau tinggal sementara di tempat yang nggak enak. Itu poin yang penting banget. Model masalah sekretaris yang klasik itu seringkali ngabaikan biaya pencarian ini. Jadi, ya, ketidaksabaran kita mungkin sebenarnya respons yang cukup rasional juga terhadap fakta bahwa tiap langkah pencarian tambahan itu ada ongkosnya. Entah waktu, uang, atau energi. Ini nyerempet ke dilema lain yang sering kita hadapi, tarik ulur antara eksplorasi nyari terus info baru sama eksploitasi, manfaatin pilihan terbaik yang udah kita tahu sejauh ini. Tapi, wah, itu bisa jadi topik lain lagi ya. Oke. Jadi aturan 37% itu panduan yang berguna, tapi kita perlu sadar sama bias ketidaksabaran kita dan juga mikirin biaya pencarian yang real. Nah, adakah situasi di mana aturan penghentian optimal ini malah sama sekali nggak relevan atau bahkan keliru? Ada sih, beberapa kasus ekstrim. Misalnya dalam situasi kayak permainan judi, lipat 3 atau enggak sama sekali gitu, di mana potensi imbalannya bisa terus berlipat ganda tanpa batas. Atau mungkin dalam kasus ambisi yang nggak terbatas, kayak beberapa tokoh sejarah yang ngejar kekuasaan atau kekayaan terus-terusan. Kalau potensi imbalan bisa terus naik secara teori tanpa batas, ya secara matematis, nilai harapan atau expected value dari terus mencari itu bisa jadi tak terhingga. Nah kalau gitu, berhenti mungkin nggak pernah jadi pilihan yang optimal. Wah, itu skenario yang cukup jarang ya buat kebanyakan orang. Tapi ada pendekatan lain kan selain hitung-hitungan matematis ini? Buku ini nyinggung soal Jeff Bezos pas mau mulai Amazon. Dia kan nggak pakai kalkulator 37% tuh kayaknya. Tepat sekali. Pendekatan Bezos itu beda banget. Dia pakai yang dia sebut regret minimization framework. Kerangka kerja meminimalkan penyesalan. Meminimalkan penyesalan. Maksudnya? Dia ngebayangin dirinya pas umur 80 tahun. Terus dia nanya, mana yang bakal lebih gue sesali? Nyoba bangun Amazon terus mungkin gagal, atau nggak pernah nyoba sama sekali? Buat dia, jelas banget penyesalan karena nggak mencoba itu bakal jauh lebih besar. Ini perspektif jangka panjang. Fokusnya ke dampak hidup, bukan cuma maksimalin hasil satu keputusan spesifik saat ini aja. Dalam ketidakpastian, kita udah lihat aplikasinya. Dari nyari jodoh, rekrutmen, jual rumah, sampai ke hal sehari-hari kayak nyari parkir. Iya. Terus, apa intisari yang bisa Anda bawa pulang dari sini? Menurut saya sih bukan cuma ngapalin angka 37%-nya aja ya. Yang lebih penting itu memahami adanya trade-off mendasar di sini. Tarik ulur antara nyari lebih lama buat ngumpulin info lebih banyak, potensi dapat yang lebih baik, versus mutusin lebih cepat buat hemat waktu dan biaya nyari, tapi risikonya kehilangan pilihan terbaik yang mungkin datang belakangan. Jadi langkah pertamanya mungkin adalah ngenalin dulu kapan sih kita sebenarnya lagi ada dalam masalah berhenti mencari ini di berbagai aspek hidup kita. Betul. Coba deh refleksiin. Dalam situasi tertentu, apakah saya ini cenderung berhenti terlalu cepat karena nggak sabaran? Atau karena takut kehilangan kesempatan yang udah ada di depan mata, kayak FOMO itu, fear of missing out? Atau sebaliknya, jangan-jangan saya nyari kelamaan, kejebak analisis terus-terusan, karena takut salah pilih. Dan jangan lupa pelajaran dari parkiran tadi. Kadang efisiensi sistem secara keseluruhan itu lebih penting daripada maksimalin penggunaan tiap sumber daya. Tempat kosong itu bisa jadi pertanda baik loh. Oke, sebagai penutup nih, ini ada sedikit pemikiran buat Anda renungkan nanti. Mengingat riset nunjukin kita punya bias alami buat berhenti nyari terlalu dini, mungkin lain kali pas Anda ngadepin keputusan semacam ini, milih film buat ditonton, nyari sumber informasi, atau bahkan keputusan yang lebih gede, coba deh tantang diri Anda sedikit aja. Coba lihat 1 atau 2 pilihan ekstra setelah Anda merasa kayaknya udah pengen berhenti. Iya, coba pertimbangkan, apa sih biaya nyata dari satu langkah pencarian tambahan itu? Bandingin sama potensi keuntungan kalau nemu sesuatu yang jauh lebih baik. Kapan ya cukup baik atau good enough itu justru udah jadi pilihan yang paling bijak? Terutama kalau biaya buat terus mencari entah finansial, waktu, atau emosional jadi terlalu tinggi. Kapan kita harus belajar menerima dan merasa puas sama apa yang ada? Wah, nggak ada jawaban tunggal pastinya ya untuk ini. Tapi ya,
Semoga diskusi kita hari ini bisa kasih Anda kerangka berpikir yang baru. Terima kasih sudah menyimak.